Kembali lagi di Jam Kids. Oke teman-teman, jumpa lagi sama Kasem. Kali ini Kasem gak bersama teman-teman yang lain loh, tapi kakak ditemani sama Koko Kai. Halo. Oke, sebelum kita memulai Jam Kids kita, mari kita berdoa. Tapi Koko Kai pimpin kita dalam doa ya. Oke Kak. Teman-teman lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami mau Jam Kids, berkati Jam Kids kami. Semoga apa yang kita pelajari ditanam di dalam hati kita. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita mau seru-seruan nih Koko, kita harus nyanyi dulu. Iya Kak. Kira-kira Koko mau milih lagu apa nih? Aku milihnya Bapakku Datang Padamu Kak. Oke Koko, jadi teman-teman sikap memuji Tuhan ya. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari kita katakan dari awal ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh lagi adik-adik ya. Mari kita ulang dari awal nyanyian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Katakan lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yeay. Oke Niko, kan kita udah sapa-sapa nih teman-teman. Kita udah nyanyi juga, terus udah berdoa kok. Jadi kita sore ini mau ngapain kok? Kok tahu? Ngapain ya Kak? Mendengarkan firman Tuhan bukan Kak? Betul banget kok. Tapi nih kakak mau tanya, kira-kira Koko tahu siapa nih yang mau cerita hari ini? Siapa ya Kak? Aku nggak tahu. Kasih clue dong Kak. Mau? Mau Kak. Oke, kakak kasih tahu ya. Huruf depannya itu inisial T kok. Masa Koko nggak tahu? Aku tahu Kak. Siapa? Betul banget. Kita panggil aja nih ya kok. Iya, 1, Kak. 2, 3. Hai Kak Tasya. Shalom adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kakak Tasya di sini untuk menceritakan firman Tuhan kepada kalian semua.
Kakak harap kalian di rumah dalam kondisi sehat semuanya ya. Hari ini Kakak Tasya cerita dengan sangat cepat dan sangat singkat. Jadi kakak harap kalian tonton videonya sampai habis. Oke, adik-adik, kita masih dalam edisi penginjilan. Tapi hari ini kakak Tasya akan menceritakan tentang sosok perempuan yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Siapakah itu? Namanya adalah Mother Teresa dari Calcutta, India. Mother Teresa adalah seorang yang lahir di Eropa Tenggara pada tahun 1910. Mother Teresa ini memiliki hati untuk ada dalam misi pengabdian. Pada usia 18 tahun, Mother Teresa ini udah keluar dari rumah dan berpisah dengan keluarganya untuk melanjutkan cita-citanya sebagai seorang pengabdi. Bahkan dari sejak Mother Teresa ini udah keluar dari rumah, sampai akhir hidupnya, Mother Teresa tidak pernah lagi bertemu dengan keluarganya. Karena cita-citanya untuk ada sebagai seorang misionaris atau pengabdi di tengah-tengah masyarakat. Hebat sekali ya dan berani sekali ya sosok Mother Teresa demi cita-citanya tadi. Adik-adik, kakak ceritakan dengan lebih cepat lagi. Pada tahun 1929, Mother Teresa ini tibalah di India. Di India, Mother Teresa ini menjadi seorang guru dan kepala sekolah di Santa Teresa. Mother Teresa selain menjadi seorang guru dan sangat mencintai pekerjaannya, Mother Teresa juga memiliki hati yang terganggu terhadap kemiskinan ataupun keterpurukan yang terjadi di kota tersebut, yakni kota Calcutta. Di kota itu terjadi kemiskinan yang sangat hebat. Banyak orang-orang terbengkalai, banyak daerah kumuh, banyak orang-orang yang terpinggirkan, bahkan banyak orang-orang yang sakit. Hati Mother Teresa juga terganggu untuk dapat melakukan pengabdiannya di masyarakat yang ada di Calcutta. Oleh sebab itu, Mother Teresa membentuk satu organisasi, namanya Organisasi Misionaris Cinta Kasih. Misionaris Cinta Kasih ini, Mother Teresa bukan hanya melibatkan pada kota Calcutta, tapi juga melibatkan dari negara-negara lain. Bahkan ada 100 negara yang bergabung atau terlibat dalam misi yang digerakkan oleh Mother Teresa. Banyak orang yang sangat tertolong dari hati yang ada pada Mother Teresa, sehingga banyak orang yang awalnya sakit menjadi sembuh, banyak orang-orang yang tidak sekolah menjadi sekolah, banyak dibangunnya rumah sakit untuk orang-orang yang sakit, juga banyak orang yang tidak terpelihara, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terasingkan, akhirnya memiliki perlindungan dengan adanya organisasi yang digerakkan oleh Mother Teresa. Dampak dari kehadiran Mother Teresa ini akhirnya membuat banyak orang terberkati, banyak orang yang merasa dilindungi dari adanya gerakan yang diciptakan oleh Mother Teresa. Adik-adik, kakak berharap kita semua memiliki hati yang dimiliki oleh Mother Teresa. Sampai-sampai Mother Teresa ini disimbolkan sebagai simbol cinta kasih Kristen. Kenapa? Karena Mother Teresa ini mencerminkan bagaimana keteladanan hati Kristus memiliki belas kasihan terhadap sesamanya, sehingga banyak orang yang tertolong, banyak orang yang terberkati dari kehidupan Mother Teresa sebagai penggerak misionaris cinta kasih. Dari cerita Mother Teresa ini ada 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, mandiri dan tidak takut. Mother Teresa dari usia 18 tahun udah keluar, bahkan berpisah dengan keluarganya sampai akhir hayatnya demi melanjutkan cita-citanya. Mother Teresa tidak takut kekurangan dalam membantu orang-orang banyak. Justru Mother Teresa tetap kekeh dalam melanjutkan perjalanannya sebagai seorang pengabdi di tengah-tengah masyarakat. Poin yang kedua, memiliki cinta kasih. Mother Teresa meneladani bagaimana cinta Kristus, bagaimana belas kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Mother Teresa ini dapat menjadi seorang yang memiliki cinta kasih terhadap sesama, sehingga Mother Teresa tidak dapat melihat orang yang kesusahan, dapat melihat orang yang terbengkalai. Jadi dari Mother Teresa banyak orang yang terbantu dan banyak orang yang tertolong. Poin yang ketiga, hidup sederhana. Mother Teresa hidup sederhana karena dia menolong banyak orang. Dia tidak hidup dengan berfoya-foya, tapi Mother Teresa justru dia dapat membantu orang banyak dari kehidupannya. Adik-adik, kita memang tidak bisa ataupun tidak dapat langsung seperti Mother Teresa, tapi kalian dapat mempraktikkan pengabdian kalian terhadap orang di sekitar kalian dari hal-hal kecil. Misalnya ketika kalian ada di sekolah, kalian dapat membantu teman kalian yang bersedih, kalian dapat membantu teman-teman kalian yang mungkin kelupaan bawa bekal, lalu kalian sharing bekal kalian. Itu adalah contoh kalian juga membantu teman-teman kalian dari hal-hal kecil. Banyak lagi contoh-contoh yang dapat kalian lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Adik-adik, kita buka Alkitab kita supaya lebih lengkap lagi. Ada terdapat dalam Matius 25 ayat 40, isinya begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Apa yang dilakukan oleh Mother Teresa juga
mencerminkan dari isi Alkitab ini. Apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, itu juga kita lakukan untuk Tuhan kita. Cerita tentang Mother Teresa ini nggak hanya berhenti sampai sini, tapi adik-adik semuanya dapat meniru bagaimana pengabdian Mother Teresa terhadap banyak orang, sehingga akan dapat menjadi garam dan terang di lingkungan kalian semuanya. Sekian cerita kakak tentang Mother Teresa. Sampai bertemu dengan kakak Tasya di edisi Jam Kids selanjutnya. Bye-bye! Wah, Koko. Seru ya, Kak, Iya, tadi firman ceritanya. Tuhannya sangat memberkati. Kira-kira Koko diberkati nggak nih? Diberkati dong, Kak. Teman-teman yang lain juga diberkati, Kak. Pasti dong, Koko. Jadi nih kok kita harus belajar nih. Pertama, kita harus bisa mandiri, terus berani juga. Kira-kira Koko juga tadi dengar cerita firman Tuhan, menurut Koko? Kita juga perlu mempunyai belasan kasih ya, Kak. Betul banget kok. Terus lagi kok ya, kita tuh harus hidup dalam kesederhanaan. Kita tuh harus bersyukur. Apapun yang kita punya itu harus kita syukuri ya Koko. Oh gitu ya, Iya. Kak. Jadi nih, karena kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita juga diberkati nih sama cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita harus nyanyi kok. Kan kita udah diberkati. Jadi lagunya itu Aku Diberkati. Benar. Musik. Ikutin kakak ya adik-adik. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ayo kok bergerak kok. 1, 2, 3. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagi aku, lebih sungguh adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila apa kok? Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila apa nih? Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Oke, karena kita udah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa ya adik-adik. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kakak berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk Jam Kids kali ini yang sangat memberkati. Setiap firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, bahwa kami harus bisa mandiri, berani, dan memiliki belas kasihan Tuhan, dan juga hidup dalam kesederhanaan. Engkau berkati kami terus Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti Jam Kids berikutnya. Tuhan, ini hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Wah, kok udah selesai aja nih Jam Kids-nya. Iya, Kak, cepet banget ya. Iya, padahal kakak masih pengen banget dengerin firman Tuhan yang sangat memberkati loh kok. Kak, kita nonton aja yang berikutnya. Betul kok, betul ya, betul. Jadi adik-adik jangan sedih ya, karena Jam Kids kita masih ada loh. Next berikutnya nggak kalah seru tahu sama hari ini. Jangan lupa tonton terus Jam Kids ya. Oke ya Koko juga harus Kak. nonton Jam Kids ya. Oke deh, kita tutup aja ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye-bye. See you.